Tapi kita lanjutkan. Yang ketiga, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawamu dzikrihi ala kulli hal, senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi. Selalu berzikir. Bil lisani wal qalbi, berzikir dengan lisan dan hati. Wal amali wal hal, tatkala sedang beraktivitas ingat Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa nasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibihi min hadza dzikr, maka dia mendapatkan kadar mahabbah sesuai dengan kadar dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat engkau. Jadi, seorang selalu berzikir kepada Allah, dia akan diingat oleh Allah secara khusus. Allah mengetahui kita semua, tapi Allah tahu si fulan mengingat Allah. Lisannya selalu berzikir, dan subhanallah, zikir ini ibadah yang sangat agung, mudah dikerjakan, pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukannya. Kalau kita tidak biasa berzikir di dalam zaman kita ini, ya, kita paksakan diri kita untuk berzikir yang rutinitas. Zikir pagi, zikir petang, jangan tinggalkan. Zikir pagi, zikir petang, jangan apa? Tinggalkan. Habis salat subuh duduk sebentar, zikir pagi, 10 menit. Ya. Kalau belum hafal ya. Kalau sudah hafal bisa lebih cepat daripada itu. InsyaAllah ya. Enggak lama, 10 menit, 15 menit selesai. Petang hari waktu panjang, nanti pada asar sampai maghrib, nanti bisa zikir petang. Anda bisa zikir pagi petang, antara asar sampai maghrib. Kalau terjebak dengan kesibukan, tidak sempat, lupa misalnya, boleh pada maghrib sampai isya, enggak ada masalah. Ya. Apa alasan untuk tidak zikir pagi petang? Kalau tidak sempat baca semuanya, baca sebagian. Ini kita paksa diri kita untuk berzikir. Dan zikir yang terbaik Al-Quran. Zikir yang terbaik adalah apa? Al-Quran. Terutama dibaca dalam solat. Zikir yang terbaik solat malam. Seorang baca Al-Quran dalam solat malamnya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang berdirinya, berlezat-lezat dengan melantunkan Al-Quran, apalagi saya mengalirkan air mata, luar biasa itu zikir yang sangat afdal. Tetapi intinya zikir banyak, alhamdulillah. Rasulullah mengajarkan zikir begitu banyak. Anda mau berzikir subhanallah silakan, alhamdulillah silakan, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya subhanallah bihamdi bismillahil azim. Ya banyak sekali. Astaghfirullah, rabbighfirli wa tub ilayya, dan terus banyak zikir-zikir yang Nabi kerjakan, tinggal kita membasahi lisan kita sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang, la yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah. Biasakan lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisan basah dengan ghibah dan namimah. Bukan lisan basah dengan berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Bukan lisan basah dengan komentar-komentar yang terkadang menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Tapi lisan basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya selalu cerita bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala termasuk orang yang paling banyak zikir yang pernah saya lihat. Saya tidak banyak bergaul dengan guru-guru saya. Tetapi kalau Syekh Abdul Razak, berapa kali saya temani dalam perjalanan safar, kerjaannya zikir dan baca Quran. Baca Quran. Dulu sebentar baca Quran. Saya lagi baca Quran ya. Naik pesawat baca Quran. Lagi diobati baca Quran. Lagi di MRI baca Quran. Baca Quran di mana-mana. Zikir. Kalau enggak baca Quran zikir, tangan gerak. Hitung. Tangannya hitung. Ya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada kelezatan dia rasakan. Beliau rasakan ya, tatkala sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu banyak di Arab Saudi. Suasana memang di sana mendukung. Ya, kalau kita jalan, orang-orang awam terkadang pakai tongkat, subhanallah, alhamdulillah, orang tua kadang supir ya. Supir berzikir, astagfirullah. Ya. Meskipun sekarang mulai mengalami penurunan setelah masuk dunia medsos ya. Saya pertama kali datang ke Saudi, Masya Allah ya. Anak-anak supir-supir ya. Saya masih ingat, saya waktu awal datang ke Arab Saudi, kita naik mobil dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi. Dari Jamiah, dari universitas ke Masjid Nabawi. Kita mau sholat subuh di Masjid Nabawi ya. Maka naik mobil, satu orang 2 real. Ya. Kita berempat atau berlima. Di tengah jalan, supirnya itu dari kampus menuju ke masjid, zikir. Astagfirullah, zikir.
Begitu kira-kira tinggal sekilo lagi sampai ke, karena jarak antara kampus ke Masjid Nabawi 8 kilo. Kira-kira sudah menempuh 7 kilo, tinggal sekilo lagi, tahu-tahu mobilnya itu bannya pecah di setengah jalan. Terus dia berhenti. Dia tidak bilang, "Oh." Dia enggak gitu. Dia innalillahi rajiun gitu, ngomong santai. Terus dengan senyum dia turun, kemudian dia perbaiki, terus kita bilang, "Ceh, Abo ya gimana nih? Tinggal kita bayar." Enggak usah. Apa-apa, santai aja kata dia, santai, tenang, enggak usah. Udah antum berjalan aja ke Masjid Nabawi, tinggal sedikit. Enggak usah bayar. Tanpa marah-marah, tanpa ngamuk-ngamuk, tanpa ngomel-ngomel. Saya bilang, "Ustaz aja belum tentu begini." Ini padahal supir taksi. Artinya kita dapati orang seperti itu. Sekarang ada perubahan-perubahan dengan suasana medsos, internet dan yang lainnya, tentu ada perubahan. Tetapi suasana zikir di jalan itu masih ada, ya, masih ada. Seperti kalau saya jalan dengan guru-guru saya misalnya di Indonesia, kita di mobil bareng, mereka berzikir di mobil. Astagfirullah, 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 subhanallah. Kita kalau di mobil malu mau berzikir. Malu sama kawan. Nanti dibilang so alim. Pegang HP udah. Berita ini. Itu pembahasannya. Tidak ada zikir di. Kenapa? Belum terbentuk suasana. Seakan-akan kalau orang berzikir, seakan-akan so alim. Tidak apa-apa ente dibilang so alim daripada dibilang so iblis ya. Baik. Jadi sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah tidak harus dengan Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an alhamdulillah. Kalau enggak ente jalan ente berzikir, tidak harus berwudu. Tidak berwudu enggak ada masalah. Dalam kondisi junub pun boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus ya, tidak harus mandi dulu, ente bisa berjalan berzikir kepada Allah, enggak ada masalah. Semakin Anda mengingat Allah, kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian.